selamat buka puasa bagi pemirsa yang ada di rumah. Semoga puasa hari ini lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kayaknya Terry dari tadi sudah punya pertanyaan yang mau ditanyain langsung ke Koli Mumpung. Ini penasaran aja, tapi juga jadi beban hidup juga karena udah hijrah sekarang ya. Koya pengennya semua clear gitu kan, mulai dari nol lah ibaratnya gitu, pengen bersih. Tapi kan dulu saya bawain acara gosip gitu 10 tahun lebih gitu loh, kok banyak banget. Kan tadi prosesnya awalnya harus minta maaf dulu ke orang-orang yang kita omongin. Terus banyak minta maaf sampai ke semuanya kan agak bingung juga ya. Kalau yang kenal ketemu mungkin saya akan bilang nggak lahir batin ya gitu kan ya Koya. Cuman kalau susah kalau seandainya bertemu dengan semuanya lagi apa gimana ya Koya? Nah makanya begitu Terry, Ayu, di dalam Islam itu kan ada ghibah yang dibolehkan. Ada. Oh, ada. Ada, karena Rasulullah mengajarkan uzkurul fajir bima fihi kayyahduruhun nas. Jadi kalau ada orang berbuat kejahatan terang-terangan, kita boleh menceritakan ikhwal dia ini. Tujuan cuma satu, agar orang berhati-hati sama dia. Contoh nih, Ayu atau Terry punya teman nih. Dia ini kalau bertamu rumah orang pasti jadi korban penipuan. Yang tahu cuma Terry sama Ayu. Boleh ceritakan kepada orang yang nggak tahu. Jangan deketin dia ya. Jangan terima juga bahaya loh. Kalau berteman sama dia pasti jadi korban dia. Itu boleh diceritakan kata Rasulullah. Tujuannya cuma satu, kayyahduruhun nas, agar manusia berhati-hati sama dia. Nah, terus kalau kasus tadi pertanyaan Terry tadi yang lalu sudah berlalu gitu ya. Sekarang semuanya serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah tobat, kita sudah tidak mengulanginya lagi gitu kan. Sekarang kan ditawarin berita gitu lagi udah nggak mau sekarang. Udah hijrah. Sudah hijrah ya sudah, berarti sudah serahkan semuanya kepada Allah. Ya kan? Karena kalau pengen diberitakan lagi sudah masa lalu sudah. Iya. Terus ghibah tuh termasuk penyakit hati nggak sih? Betul. Karena ghibah itu termasuk penyakit hati loh. Imam Ghazali mengajarkan penyakit manusia cuma ada 2. Kalau manusia tidak tahu penyakitnya, maka dia tidak akan bisa mengobati penyakitnya. Betul ya? Dokter kalau tidak tahu penyakit pasiennya, dia akan cek darah. Supaya tahu penyakitnya apa, bisa beri obatnya. Cuma ada 2 loh. Pertama penyakit zahir, kedua penyakit batin. Perbedaan cuma ada 2. Penyakit zahir cuma merusak dunia, tidak menghancurkan akhirat. Stroke penyakit batin. Zahir ya. Darah tinggi penyakit zahir. Orang lain kan nggak tahu. Kalau kita nggak kasih tahu, bisul juga punya penyakit zahir, bisul itu. Tutupin gitu ya. Yang cuma merusak dunia, tidak menghancurkan akhirat. Sementara penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Sombong penyakit batin. Gemar bicarakan aib orang lain, gosip penyakit batin. Di dunia dijani orang, di akhirat neraka tempatnya. Perbedaan kedua, sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, tidak menghancurkan akhirat. Paling banter dia meninggal. Darah tinggi paling banter meninggal. Nggak ada darah tinggi loh. Ketika di neraka tanya kata malaikat, "Hei, kenapa kamu masuk neraka?" Darah tinggi malaikat. Nggak ada. Ada gitu ya. Cuma merusak dunia. Sementara penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Suka gemar membicarakan aib orang lain itu penyakit batin loh. Di dunia dijauhin orang, dibenci sama orang, dikucil orang, di akhirat neraka tempatnya. Sombong, bakhil, itu penyakit batin. Nah, sebagai penutup begini, makanya Imam Ghazali masa heran. Kenapa manusia itu kalau terkena penyakit zahir, dia panik, cepat-cepat cari dokter. Padahal penyakit zahir itu cuma merusak dunia, tidak menghancurkan akhirat. Sementara manusia kalau kena penyakit batin, merusak dunia, menghancurkan akhirat, dia malah tenang-tenang saja. Ibu Anu sombong ya, dia apa kabar? Malah marah dia. Seharusnya evaluasi diri. Ibu Anu suka gosipin orang ya. Seharusnya kita taubat kan. Tapi kita malah tenang-tenang saja. Jadi mudah-mudahan kita ini bisa dihindarkan dari penyakit batin, termasuk ghibah tadi. Penting sekali ternyata itu ya. Terima kasih Kok Kolim sudah mengingatkan kita berdua yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit hati ya, penyakit batin. Nah, ini Terry kayaknya berbicara mengenai mengingatkan, tadi juga mau mengingatkan nih kalau tadi kan ada tuh ekspresi challenge saat menyantap geprek bensu. Nah, ini hasilnya akan diumumkan pada tanggal 3 dan 4 Juni. Ingat-ingat ya. Kan ada 4 orang pemenang tuh. Jadi setiap harinya ada diumumkan 2 pemenang. Jadi tungguin tuh tanggal 3 dan juga tanggal 4. Jadi sekarang bikin videonya cepat-cepat. Masih ada waktu ya sampai tanggal 3 dan tanggal 4. Tadi diingetin Terry juga minimal durasinya 30 detik dan maksimal 1 menit. Habis ini mungkin kita berdua bikin. Kita bikin ya. Kita bikin ya. Nikmat gitu. Saya harus latihan nih ekspresi dari Terry. Nah pemirsa,
sayang sekali ya, inilah akhir Risalah Ramadan episode gibah kali ini. Tapi semoga ini bisa membawa pencerahan buat Anda yang ada di rumah dan kita juga yang ada di sini tentu saja untuk menghindari gibah agar selamat dari penyakit hati. Mewakili Kokolim, Terry Putri, Ayu Ardani pamit. Sampai ketemu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.